Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Sobat Penggerak, bertemu lagi dengan saya Trina VA, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Semarangan 1, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kali ini saya akan menampilkan video tentang supervisi akademik dengan pendekatan coaching, tahap praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Yuk, simak video sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurhalis SPD selaku fasilitator kami. Yang kami hormati Ibu Trinur Cahyatin selaku pengajar praktik kami. Perkenalkan, saya Trina Fiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Semarangan 1, Gedean, Sleman, Yogyakarta. Kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya Amalia Ningsi SPD, guru kelas 1 SD Negeri Semarang 1, Godean, Sleman, Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama Ibu Amalia Ningsi SPD tahap praobservasi. Yuk, simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Nafi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nafi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Bu Nafi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga kabar baik. Nah Bu Lia, sesuai dengan rencana kita pada minggu lalu, saya sudah berkomunikasi dengan Bu Lia bahwa saya ingin bekerja sama dengan Bu Lia untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mengenai supervisi akademik. Akademik ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu praobservasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga nanti ada tahapan pasca observasi. Nah, untuk pagi ini kita akan melalui tahap praobservasi ya, Bu Lia ya. Baik Bu Lia, untuk mata pelajaran yang akan Bu Lia ajarkan hari ini, nanti rencananya apa ini Bu Lia? Nanti rencananya yaitu terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, terkait kegiatan peristiwa siang dan malam Bu Nafi di kelas 1. Oh iya, jadi materi kelas 1 bahasa Indonesia terkait materi peristiwa siang dan malam. Untuk tujuan pembelajarannya ini apa saja yang akan dicapai? Tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, siswa dapat mengetahui suku kata yang terkait dengan peristiwa siang dan malam. Kemudian yang kedua, siswa mampu membaca dan menulis suku kata terkait siang dan malam. Kemudian siswa mampu menempel suku kata yang terkait dengan siang dan malam. Kemudian yang keempat, siswa mampu menggambar atau membuat clipping terkait dengan siang dan malam. Gitu ya. Jadi ada 4 ya tujuannya ya. Yang pertama tadi siswa dapat mengetahui suku kata, kemudian siswa dapat membaca dan menulis terkait peristiwa siang dan malam. Yang ketiga siswa dapat menempel terkait peristiwa siang dan malam. Yang keempat membuat karya produk, menggambar dan clipping. Itu sesuai dengan bakat dan minat siswa? Sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, baik. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, apa saja yang dilihat? Area pengembangannya itu ada 3 di RPP ini, yaitu yang pertama tentang keterampilan membaca dan menulis siswa, tergantung pemahamannya siswa. Tergantung pemahamannya siswa masing-masing. Kemudian yang kedua, areanya adalah mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan disiplin positif.
Oke, jadi ada 3 yang akan Iya, dikembangkan. betul. Yang pertama terkait dengan keterampilan membaca dan menulis sesuai Iya. dengan tingkat kepemahaman siswa. Betul. Kemudian yang kedua terkait keterampilan sosial dan emosional siswa. Iya, betul. Dan yang terakhir nanti terkait penanaman disiplin positif pada siswa ya, Bu Lia. Betul sekali. Oke, baik. Dari ketiga yang ingin dikembangkan ini, strategi apa saja ini yang akan dilakukan Bu Lia? Iya, di dalam RPP ini kami menentukan strateginya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga yaitu menggunakan budaya positif. Oh iya, jadi ada 3 Positif. strategi. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial dan emosional, dan yang terakhir penerapan budaya positif. Oke, baik. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini rencananya akan seperti apa, Bu Lia? Iya. Kami memilih untuk yang diferensiasi itu yang kontennya itu dengan membaca sesuai dengan pemahaman siswa masing-masing, yaitu terkait dengan kegiatan peristiwa siang dan malam. Kemudian yang kedua, produknya itu juga sesuai dengan bakat minat masing-masing. Setelah ditelusuri, ternyata anak-anak siswa kelas 1 itu ada 2 pilihan. Yang pertama, menyukai menggambarnya nanti terkait dengan peristiwa siang dan malam. Yang kedua, yaitu tentang menempel dan menggunting, yaitu clippingnya itu terkait dengan siang dan malam, kegiatan siang dan malam. Baik, jadi ada diferensiasi konten dan ada diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten ini seperti apa penerapannya? Nah, penerapannya ini karena ternyata dalam beberapa bulan ini saya sudah mengikuti dengan anak-anak yang lancar membaca itu hampir 15 anak, hampir kategorinya 18 anak. Ya. Kemudian yang 10 anak ini masih dalam kategori membaca kata dan membaca suku kata. Untuk itu agar dari 18 anak itu tidak mungkin saya jadikan satu, jadi saya bagi 3 kelompok. Kemudian yang kelompok mengetahui yang membacanya suku kata itu juga 1 kelompok, yang membaca suku kata juga 1 kelompok. Jadi ada 5 kelompok agar memudahkan untuk dibuat kelompok tidak terlalu ramai dalam 1 kelompok itu, agar kondisi dalam belajarnya itu bisa dikendalikan. Oh iya, jadi secara garis besar itu Ya. ada tiga kelompok yang tingkat pemahamannya berbeda. Yang lancar-lancar itu sudah ada 18, itu dipecah lagi menjadi 3 kelompok. Kemudian ada kelompok sedang 1 kelompok, dan kelompok yang masih kurang dalam membaca itu 1 kelompok. Seperti itu, Bu ya? Betul, Bu Nafi. Oke. Kemudian untuk yang penerapan pembelajaran sosial emosional itu nanti akan seperti apa rencananya? Ya. Di RPP yang sudah saya buat itu ada pengembangan sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, nanti di sini ada teknik stopnya. Kemudian ada manajemen diri, itu ada ice breaking menggunakan tepuk-tepuk, menggunakan nyanyian-nyanyian yang membuat anak lebih semangat lagi. Kemudian ada juga kesadaran sosial, itu dimulai di diskusi kelompok. Kemudian ada keterampilan berelasi yaitu presentasi. Kemudian ada juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu dengan cara memilih minat bakat masing-masing. Apakah dia memilihnya mau menggambar atau memilihnya clipping. Itu benar. Oke, jadi ada beberapa ini ya strategi untuk mengembangkan sosial emosional siswa. Ya, ini ada teknik stop, kemudian ada ice breaking, berdiskusi kelompok dan presentasi, kemudian ada memilih karya sesuai bakat dan minat siswa. Ini sepertinya menarik sekali, Bu Lia. Ini saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Lia nanti. Baik, Nah, kita lihat bersama ya. siap. Saya yang melaksanakan, nanti Bu Nafi yang melihatnya sambil memberikan umpan balik, mungkin ada hal yang positif atau yang kurang nanti bisa dibenahi.
Baik Bu Lia, kita saling bekerja sama nanti ya. Siap. Oke. Untuk yang terakhir ini Bu Lia, tadi area pengembangan yang terakhir itu ada penanaman disiplin positif ya, yang terkait budaya positif ini. Nanti rencananya di pembelajaran akan seperti apa? Ya, karena budaya positif itu sebetulnya sebelumnya itu sudah pernah dibuat kesepakatan bersama dalam satu kelas. Ya. Hanya saya sebagai guru di sini mengingatkan kembali apakah enak itu sudah melaksanakan kesepakatan kelasnya atau belum, seperti saling menghargai dengan teman dalam satu kelompok, kemudian saling menjaga kebersihan bersama di dalam mengerjakan tugas, terutama ini kan nanti pembuatan clipping. Jadi clipping kertas yang tidak digunakan bisa langsung dikumpulkan kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Jadi ada pembiasaan dan melaksanakan kesepakatan bersama-sama. Oke, baik. Jadi dengan cara merecall kembali kesepakatan siswa yang sudah dibuat bersama-sama, seperti itu ya Bu Lia ya. Betul benar, seperti itu. Oke, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran ini nanti, apa saja yang sudah disiapkan oleh Bu Lia? Ini yang saya sudah siapkan yaitu RPP-nya, kemudian PowerPoint-nya, nanti di situ ada gambar-gambar tentang terkait dengan kegiatan siang dan malam, kemudian LKPD-nya, kemudian juga ada asesmennya. Jadi ada macam-macam ini yang sudah disiapkan Bu Lia. Ada RPP ini sudah sangat lengkap sekali, kemudian ada LKPD juga, ada PowerPoint, ada asesmen. Oke, baik. Persiapannya sepertinya sudah matang sekali ini ya Bu Lia ya. Di luar dari persiapan yang sudah banyak ini Bu Lia, Bu Lia, apakah masih ada sesuatu yang mungkin dikhawatirkan Bu Lia ini nanti ketika praktek pembelajaran? Yang saya khawatirkan itu mungkin waktu, karena anak-anak ini kalau ini terutama di bagian produk ya, anak menggambar, anak menempel, membuat clipping pasti membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kadang sudah selesai anak-anak, belum Bu, padahal waktunya sudah ini yang perlu kami atasi besok, nanti saya atasi, karena ini waktu itu untuk memanage waktunya harus, karena takutnya waktu istirahat malah digunakan untuk pembelajaran. Itu jadi seperti itu Bu Nafi. Oke, jadi ini nanti yang masih Bu Lia ingin perbaiki itu terkait waktu gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah ini Bu Lia, kira-kira nanti Bu Lia untuk mengatasi kekhawatiran tentang waktu ini Bu Lia akan melakukan apa ini? Mungkin sesuai dengan yang di RPP terkait dengan waktu kan sudah dicantumkan ya, semisal pengelompokan presentasi, pengelompokan mengerjakan tugas kelompok, waktunya hanya 5 menit ya, kita patok 5 menit. Jadi kalaupun belum selesai ya sudah, yang penting sudah selesai dalam waktu 5 menit itu. Kemudian sudah kita membuat kesepakatan dengan siswa. Kita membuat produknya, misal yang paling lama yang saya bayangkan itu yang paling lama adalah membuat produk menggambar dan produk clippingnya. Jadi nanti saya lebih tegas dan memberikan membuat kesepakatan dengan anak-anak, waktunya itu hanya 30 menit. Nah, 30 menit itu ayo kita manfaatkan bersama-sama. Nanti walaupun sudah selesai, alhamdulillah, kalau belum selesai pun tidak apa-apa. Yang penting sudah berani membuat, itu sudah hebat. Jadi tetap terpacu dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Baik, jadi ada kesepakatan bersama tentang waktu yang akan dijalani ya, seperti itu. Jadi nanti waktunya mungkin selesai tidak selesai, murid mungkin di stop dulu seperti itu, dan nanti biar ada waktu istirahat, tetap istirahat. Oke Bu Lia, untuk pembelajaran ini nanti Bu Lia merencanakan pada jam keberapa ini Bu Lia? Karena hari ini adalah hari Jumat, anak-anak jam pertama itu adalah senam bersama, jadi saya melaksanakannya di jam kedua sampai sebelum istirahat, waktunya 3 JP. Itu benar. Oke, baik. Untuk waktu tadi 3 JP ya, dilaksanakan setelah senam seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran ini nanti, kira-kira Bu Lia butuh kerjasama dengan siapa ini nanti? Yang pasti nanti
saya pasti kerjasamanya dengan anak-anak, karena untuk bisa melatih jiwa sosial anak-anak juga. Jadi dalam kerjasama itu kan tidak kerjasama untuk bisa lancar pembelajarannya, atau mungkin ada sesuatu yang memang harus dibantu, saya dibantu oleh anak-anak, jadi kerjasamanya dengan anak-anak, Bu Nafi. Oke, baik. Kemudian untuk komitmennya ini Bu Lia, Bu Lia akan melakukan pembelajaran yang seperti apa ini nanti? Komitmennya itu sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Di dalamnya ada pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian ada LKPD, dan ada asesmen yang wajib dilaksanakan oleh siswa-siswi saya di kelas 1. Baik, jadi Bu Lia berkomitmen untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, seperti itu ya Bu Lia. Oke, baik Bu Lia, kalau boleh saya minta tolong ini kesimpulan percakapan kita pada pagi hari ini apa saja Bu Lia? Baik, saya ringkas kesimpulannya untuk percakapan saya dengan Bu Nafi terkait RPP yang nanti saya jalankan, yaitu RPP-nya terkait dengan siswa dengan kelas 1, mata pelajarannya bahasa Indonesia, kemudian materinya terkait dengan kegiatan siang dan malam. Ada 4 tujuan pembelajarannya, yaitu pembelajaran yang pertama mengetahui suku kata, kegiatan siswa kegiatan siang dan malam, kemudian membaca dan menulis suku kata tentang kegiatan siang dan malam, kemudian menempel suku kata terkait dengan siang dan malam, dan yang terakhir yaitu membuat produk baik clipping atau gambar sesuai dengan minat bakat siswa. Kemudian yang kedua terkait dengan area pengembangannya, yaitu area pengembangannya pengembangan keterampilan membaca dan menulis tergantung dengan pemahaman siswanya. Kemudian pengembangan pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran budaya positif. Kemudian terkait dengan strategi yang saya jalankan, strategi di dalam RPP saya yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan budaya positif. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya mengambil konten dan produk. Kontennya itu terkait dengan membaca anak, baik itu membaca lancar, membaca suku kata, atau membaca kata. Kemudian terkait dengan berdiferensiasi produk itu anak-anak boleh memilih, mau memilih yang terkait dengan kesukaannya dia menggambar atau kesukaannya dia clipping. Kemudian terkait dengan PSE yaitu pembelajaran sosial emosional, itu saya mengambil kesadaran diri dengan teknik stop, kemudian manajemen diri dengan ice breaking, kemudian dengan kesadaran sosial dengan diskusi kelompok, kemudian dengan keterampilan berrelasi dengan anak-anak berlatih presentasi di depan, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan cara anak-anak bebas memilih bakat dan minat dari produknya, baik itu mau memilih menggambar atau mau memilih clipping. Kemudian yang terakhir yaitu budaya positif. Budaya positif ini dikaitkan dengan kesepakatan kita, kesepakatan anak-anak saat pembelajaran, yaitu kesepakatannya itu sudah dibuat sebelumnya, dan saya sebagai guru kelas mengingatkan kembali agar anak-anak bisa menerapkan kesepakatannya yang ada di dalam kelas sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu Nafi. Dan terkait dengan RPP-nya di dalamnya sudah ada LKPD, kemudian ada asesmen, ada tadi strategi pembelajaran dan sosial emosional, kemudian ada juga budaya positif. Ini sudah tercantum di dalam RPP. Begitu kesimpulannya Bu Nafi. Baik, terima kasih Bu Lia atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Kita setelah melaksanakan supervisi observasi, dan semoga nanti pembelajaran yang Bu Lia rencanakan dapat berjalan dengan lancar, sesuai keinginan, dan juga tepat waktu. Seperti itu Bu Lia. Terima kasih. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih Buya. Baik anak-anak yang menjawab salam, kalian dimudahkan dalam belajar ya. Jawab salam dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hebat semuanya, semangat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini kelas 1 semuanya? Mana semangatmu? Oke, ya sesudah kita sebelum kita memulai pelajaran. Nah, ingat ya, harus menjaga protokol kesehatan ya. Dengan cara apa? Tetap kamu jaga jarak, jaga kebersihan ya, jaga kebersihan, tidak membuang sampah di dalam kelas, tidak mengerut pensil kemudian dibuang di laci, itu tidak boleh. Harus jaga kebersihan dan kesehatan agar kita tidak terkena penyakit. Betul sekali ya. Ayo, yuk kita berdoa dulu. Tangan ke di atas meja, sikap tenang. Karena hari ini yang bertugas sesuai nomor absen, yang nomor absen adalah Mbak Yuna. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga doa kalian dikabulkan. Hari ini bisa belajar sungguh-sungguh, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ya, siapa anak-anak kelas 1 semuanya yang hari ini tidak hadir? Apa ini? Anita sama Gani. Hari ini yang berangkat semuanya sehat? Semuanya bahagia? Ada yang sedih hari ini tunduk jari. Kenapa Mbak Fisa? Sedihnya kenapa? Hah? Kak? Kenapa? Nunggu? Nunggu ayah sembuh. Ayah sakit apa? Oh, sakit stroke. Kita doakan ya bersama-sama ya. Semoga ayahnya Vista lekas jadi Mbak Vista nggak sedih lagi. Juga Mbak Vista tetap semangat ya. Kasih berikan hadiah untuk ayahnya. Kalau kamu sekolahnya rajin, pasti nanti ayahnya juga akan gembira hatinya. Kalau gembira hatinya dan pikirannya nanti digunakan untuk sehat kembali. Allahumma amin ya. Tetap semangat ya Mbak Vista ya. Walaupun sedih tapi kita akan semangat untuk belajar hari ini agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, anak-anak semuanya, yuk sebelum kita memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan semuanya berdiri. Yang menghadapnya di depan meja berarti ke sini ya. Sikap sempurna. Tangan kanan kiri di samping badan. Ya, Mas Rifan, tangan kanan kiri di samping badan. Kita sikap sempurna sampai selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Karena ini tanda kita mencintai negara Indonesia. Yuk Mbak Yuna yang mimpin, karena yang mimpin doa sekaligus mimpin lagunya. Dengarkan musiknya, ikuti musiknya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita
satu. Nanti kita berkaitan dengan peristiwa siang dan malam ya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti setelah ini semoga kalian bisa ya memahami peristiwa malam dan siang itu apa saja bendanya dan suasananya bagaimana kalian bisa membedakan ya. Coba Julia minta tolong kalau peristiwa hurufnya apa saja. Sebelum kita memulai pelajarannya, kalian sudah pernah membuat kesepakatan kelas bersama-sama di dalam kelas ya? Kamu masih ingat? Masih ingat? Kalau kesepakatan berarti harus dilaksanakan oleh semua siswa tidak? Ya, kesepakatannya apa yang pertama kemarin? Coba bersama-sama, satu, saling menghargai. Yuk, saling. Nanti kalau kerja kelompok harus saling menghargai, tidak boleh menaknya sendiri ya. Ikuti bersama-sama, kita harus saling menghargai dan menghormati teman. Dua, sungguh-sungguh mengikuti pelajaran ya Nevan. Tiga, menjaga kebersihan kelas. Kamu duduk santai, duduk tenang ya. Duduk tenang bisa? Agak mundur dikit Feli biar tenang kamu, enak duduknya ya. Kita di sini, duduk di sini ya. Duduk tenang kita bersama di sini. Duduk tenang. Agak jangan mundur ya, tenang. Dani. Ya, sudah tenang? Sudah tenang? Di atas paha semuanya sudah? Coba kalian ya, seakan-akan kalian merasakan udara segar. Oke, buka mata pelan-pelan. Dan kita harus berterima kasih kepada siapa? Allah. Semoga terapi tadi ya terapi stop tadi bisa memberikan kita segar kembali untuk belajar ya. Apa yang terjadi dengan matahari saat malam hari? Nanti ini ada kelompok. Nah, kelompoknya kan sudah ada ya. Ini kelompok bagus. Nanti setiap kelompok guru akan memberikan kertas ya, LKPD. Nah, di dalamnya ada bacaan. Setiap kelompok diberi bacaan yang berbeda-beda. Tolong nanti bisa dibaca sesuai kelompoknya. Bisa apa tidak? Kelompok A bisa? Mana suaranya kelompok bisa? Kelompok B bisa? Kelompok C? Kelompok D? Kelompok E? Bisa ya, nanti kuliah bantu. Yang masih belum dibantu, yuk duduk bantu kelompoknya. Ya, duduknya tenang. Dibaca dulu ya, dibaca petunjuknya. Bacalah dengan teliti bacaan berikut. Kerjakan dengan teliti soal-soal berikut ya. Suku kata ya. Ini pertama huruf apa itu? Ayo kompak. Huruf apa? T sama U. Dibacanya apa? U. Terus kemudian
Ada 3 huruf lagi. Ya. A sama dibacanya. Ayo yang bisa langsung kelas, gak usah takut, gak usah malu. Ayo coba. Dan kalau digabung Tuhan, bagus lagi. Yuk, lagi. Tuhan, bacanya bareng. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan. Ini Abi sambil megang. Nah, menciptakan dan kelompok A, B, C kita baca bersama-sama yang kompak bisa. Oke, hitungan ketiga dimulai. Semak semuanya membaca mulutnya ikut bergerak bersuara ya. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan siang dan malam. Yang keras ya suaranya. Tuhan menciptakan siang dan malam saat siang matahari. Dan apa saja yang satu nulis depan, satu tulis depan, yang satu bacakan. Mana? Contohnya, yuk. 1 apa? Malam hari tulis. Oh gelap. 1 gelap. Gelap tulisannya bagaimana? Gelap. Nah, betul tidak teman-teman tulisannya? Betul. Kelas 1. Nah, hari ini kita akan belajar membuat produk. Produk yang pertama adalah membuat clipping. Clippingnya itu berasal dari gambar-gambar yang ada di koran yang berkaitan dengan siang hari atau malam hari. Kegiatan siang hari atau malam hari. Yang membuat clipping adalah kelompok B dan kelompok C. Dan yang produk yang kedua adalah menggambar yang berkaitan dengan kegiatan siang hari dan malam hari. Kompak semuanya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, kita akan siap belajar. Bagaimana anak-anak? Hasil kalian sudah selesai semua belum? Sudah. Setelah tadi kamu sudah selesai mengerjakan clipping dan mengerjakan menggambar tentang kegiatan siang dan malam, nanti ada pergantian presentasi ke depan.
teman-teman, 1, 2, 3. Teman-teman, kami akan menceritakan hasil lembar kami. Coba ingin tahu kesimpulan yang kamu dapatkan itu apa? Yang bisa nanti boleh tunjuk jari ya. Kita akan melanjutkan evaluasi ya. Jawab salam dengan kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang hebat. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Nafi. Bagaimana kabarnya siang ini setelah tadi melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan? Alhamdulillah masih sehat dan tetap semangat Bu Nafi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lia atas waktunya siang ini. Bu Lia sudah tidak ada jam mengajarkan ya? Udah. Oke. Free, anak-anak sudah pulang Bu Nafi. Baik, kita akan mulai percakapan kita untuk supervisi akademik pasca observasi ya Bu Lia ya. Oke. Untuk mengawali nih, kira-kira Bu Lia dari percakapan kita pada siang hari ini apa yang akan diharapkan Bu Lia? Yang saya harapkan nanti karena Bu Nafi sudah melihat pembelajaran saya, nanti ada titik temu, mungkin ada kekurangan, ada masukan, nanti ada titik temu untuk bisa pembelajarannya bisa lebih bagus, lebih maksimal lagi Bu Nafi. Oke, baik. Jadi Bu Lia berharap nanti akan ada titik temu tentang pembelajaran yang sudah dilakukan dan mungkin akan merencanakan pengembangan lagi gitu ya Bu Lia ya. Pengembangan pembelajaran yang mungkin masih kurang bisa kita benahi Bu Nafi. Oke, baik. Dari pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan tadi, ya, menurut Bu Lia sendiri nih, bagaimana ketercapaian dari tujuan dan area pengembangan serta strategi yang diterapkan itu menurut Bu Lia sendiri bagaimana? Ya, dari tujuan pembelajarannya, kemudian dari area pengembangannya. Tadi kan tujuan pembelajaran itu ada 4 ya Bu Nafi ya. Dari mengetahui suku kata, tentang siang dan malam, kemudian mahasiswa mampu membaca dan menulis tentang kegiatan siswa dan siang dan malam sesuai dengan kemampuan siswanya. Kemudian siswa bisa menempel suku kata tentang kegiatan siang dan malam dengan benar. Kemudian siswa mampu membuat produk baik itu gambar atau clipping sesuai dengan bakat dan minat. Tadi di RPP sudah dicantumkan dan tadi proses pembelajarannya pun sudah terlaksana oleh anak-anak semuanya dari tujuan pembelajarannya. Baik dari karena saya area pengembangannya itu memilih pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran budaya positif pun tadi sudah dilaksanakan langsung oleh anak-anak dengan panduan saya, itu sudah terlaksanakan semuanya. Oke, baik. Jadi menurut Bu Lia ini tujuan dan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Lia itu sudah tercapai ya dengan pembelajaran tadi. Saya sepakat Bu Lia tadi dengan saya mengobservasi, menunggu di kelas Bu Lia tadi sudah terlihat ya tujuan yang ingin dicapai itu sudah tercapai, kemudian strategi-strateginya pun sudah diterapkan Bu Lia. Nah, kalau dari
percakapan pra-observasi kan tadi pagi Bulia menyampaikan kekhawatiran tentang waktu. Kalau tentang waktu ini menurut Bulia bagaimana? Yang dikhawatirkan Bulia tadi pagi itu. Ya, tadi pagi kan kesepakatannya saya menyampaikan ke Bu Nafi, kita butuh membuat kesepakatan dengan siswa. Waktunya semisal waktunya diskusi kelompok, waktunya hanya 10 menit. Ya kita pakai 10 menit. Selesai, ternyata 10 menit dijalankan oleh anak-anak. Terus kemudian pada waktu membuat produk, produknya adalah gambar dan clipping sesuai dengan bakat kemampuan anak. Dan alhamdulillah anak-anak juga menyepakati 30 menit waktu dari sekarang dan anak-anak antusias mengikutinya. Terus akhirnya alhamdulillah selesai tepat pada waktunya. Jadi karena disepakati terlebih dahulu akhirnya bisa terlaksana. Itu gimana? Menurut Bulia ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi dari skala 0 sampai 100 kira-kira Bulia mendapatkan skor berapa ini? Kalau hanya bayangan saya ya, kalau bayangan saya 90 saja Bu. Ya, karena mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dibenahi dalam pembelajarannya Bu Nafi. Oke. Tadi Bulia mengatakan 90 saja. Kira-kira kenapa tidak 100? Yang 10 ini ada kekurangan apa menurut Bulia sendiri? Kalau saya melihat dari tadi kan saya dibuat 5 kelompok ya Bu Nafi ya. 5 kelompok yang 18 anak itu masuk dalam kategori lancar membaca dengan saya berikan materi bacaan, kemudian ada soal, itu mereka antusias yang 18 anak. Tapi yang dari kelompok yang kata dan suku kata itu masih ada beberapa yang masih asik ngobrol. Nah di situ yang saya pikirkan, oh ini mungkin belum saya diferensiasikan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi belum disesuaikan dengan gaya belajarnya, baik itu gaya belajarnya auditori, kinestetik, atau visual. Jadi saya yang perlu meneliti kembali apakah anak itu bakatnya nanti kemampuannya itu di bagian mana, agar anak itu biar bisa antusias, bisa senang lagi mengikuti pembelajarannya. Begitu Bu Nafi, agar keasikan ngobrolnya itu berkurang. Jadi terfokus dengan pembelajarannya, tetapi sesuaikan dengan gaya belajar siswa itu, apakah itu auditori, ataupun itu visual, apakah itu kinestetik. Jadi saya yang perlu mendalami anak-anak kembali. Oke, baik. Jadi kenapa belum 100? Tadi yang 10 ternyata menurut Bulia karena tadi ada beberapa siswa yang mungkin kurang terakomodir ya, jadi kurang fokus dan mungkin asik ngobrol sendiri. Nah, dari yang bisa Bulia sampaikan tadi, Bulia akan berencana untuk memetakan lebih jauh lagi tentang gaya belajar siswa, baik itu visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu Bulia. Jadi Bulia akan merencanakan untuk area pengembangannya diperluas lagi dengan memetakan gaya belajar siswa. Iya, betul Bu Nafi. Kira-kira Bulia akan melaksanakan kapan? Secepatnya Bu Nafi. Ini karena kebetulan sudah mau penilaian akhir semester, jadi nanti kami rencanakan di awal tahun ajaran baru di tahun 2023-2024 Bu Nafi. Siswa yang baru Ya, jadi nanti Bulia akan mencoba tentang gaya belajar ini untuk siswa yang baru di tahun ajaran baru. Kira-kira adakah yang bisa membantu Bulia dalam melaksanakan rencana tersebut? maksudnya ada, yaitu rekan sejawat di SD, di sekolah, yaitu seperti Bu Nafi, Bu Handa, dan yang lain rekan sejawat agar bisa mensupport untuk bisa menjalankan pengembangan ini.
Oke. Nah, jadi nanti Bulia akan bekerja sama dengan rekan sejawat seperti itu ya, Bu ya. Rencananya nih rekan sejawat yang ingin diajak siapa ini, Bu ya? Ada Bu Nafi, nanti Bu Nafi ya, Bu Nafi juga bisa ikut mensupport karena yang sudah mengetahui lebih dalam mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini dengan pembelajaran sosial emosionalnya dengan budaya positif. Pastinya Bu Nafi lebih punya ilmu dan pengembangan yang lebih terfokus. Jadi nanti kita sama-sama ya Bu Nafi ya, biar saya bisa mengembangkan dan melaksanakan langsung di dalam kelas begitu Bu Nafi. Oke, baik. Siap dulu ya. Kita sama-sama saling sharing. Ya, Jadi bukan berarti saya ilmunya yang lebih banyak itu bukan, tapi nanti saya hanya sekedar sharing apa yang sudah saya terapkan di kelas saya. Seperti itu. Oke. Dari percakapan kita pada siang hari ini, bolehkah saya minta tolong kira-kira kesimpulannya apa ini ya? Ya, baik. Dari percakapan saya dengan Bu Nafi ada beberapa kesimpulan yang saya sampaikan. Tadi pagi saya melaksanakan pembelajaran yang dilihat langsung oleh Bu Nafi. Pembelajaran ini terkait dengan pembelajaran kelas 1 Bahasa Indonesia, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran budaya positif, dan pengembangannya itu pun dilakukan dengan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis sesuai dengan tingkat pemahamannya, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya, dan pembelajaran disiplin positif. Dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dan untuk bisa mengembangkan kedepannya, yaitu di bagian area pengembangan yang perlu ditambah lagi dengan tidak hanya ke produk atau konten saja, tetapi juga dengan menggunakan prosesnya itu dengan kita melihat lebih jauh lagi gaya belajar siswa agar siswa itu lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajarannya dan sesuaikan dengan bakat, minat, keinginannya, bahkan disesuaikan dengan gaya belajarnya, baik itu gaya belajar audio visual, kemudian pembelajaran visual ataupun kinestetik. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anaknya agar anak itu benar-benar antusias mengikutinya tanpa ada ramai sendiri atau ngobrol sendiri. Itu yang perlu dibenahi dan perlu dikembangkan agar proses pembelajaran kedepannya lagi bisa lebih berkembang lagi dan terlaksana lebih baik lagi. Kemudian waktu yang digunakan disesuaikan dan disepakati bersama dengan siswa agar waktu yang di RPP 3JP kemudian di pelaksanaan bisa sesuai pas waktunya 3JP, jadi tidak melebihi batas waktu. Itu Bu Nafi dari kesimpulan saya hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bulia sudah bersedia untuk bekerja sama dengan saya untuk supervisi akademik pada pembelajaran yang Bulia ambil. Oke, mungkin sampai di sini saja percakapan kita. Terima kasih. Semoga apa yang diharapkan Bulia bisa segera terwujud untuk mengembangkan lebih jauh lagi tentang pemetaan gaya belajar siswa. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulia. Sama-sama.